Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran kekayaan Qarun dan nasib tragis akibat kesombongannya. Dikutip dari islam.nu.org. Siapa yang tak mendengar nama Qarun, seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi peribahasa atau ungkapan di masyarakat guna menggambarkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya atau menisbatkan harta yang ditemukan terpendam dalam tanah. Dasar Qarun atau wah, itu harta Qarun. Dua ungkapan itu mungkin yang paling sering terdengar di masyarakat. Sayangnya, ketenaran nama Qarun bukan karena kebaikannya, namun karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Lantas, apa yang menyebabkan dirinya sombong? Jika menelaah ayat-ayat yang mengisahkannya, penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat melimpah. Ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Demikian yang digambarkan dalam Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Al-Qasas ayat 76. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, nama lengkap sosok kaya raya itu Qarun ibnu Yashar bin Qahis bin Lawi bin Yaqub. Ia merupakan putra paman atau sepupu Nabi Musa alaihissalam. Pasalnya, Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putra Imran, sedangkan Imran adalah putra Qahis. Dengan kata lain, Qarun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Qahis. Sementara jumlah kekayaannya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, sekelompok orang yang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudangnya. Dalam riwayat Khaisamah disebutkan, untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qarun dibutuhkan 60 bighal, sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Walhasil, betapa melimpahnya kekayaan yang dimiliki Qarun. Namun, di balik kekayaannya, Qarun seorang sosok sombong dan gemar pamer kemegahan. Itu pula yang dikisahkan dalam ayat berikutnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Para ulama tafsir menjelaskan, Qarun keluar dengan baju mewah, diiringi dengan 300 gadis berbaju merah dan 4.000 kendaraan kuda. Tak heran, iring-iringan Qarun itu mengundang decak kagum mereka yang gandrung terhadap harta kekayaan, sebagaimana yang terekam dalam Al-Quran. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Al-Qasas ayat 29. Namun, tak sedikit kaumnya yang mengingatkan, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Sebahagian ulama menafsirkan istilah farihin di sana juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Tafsir At-Tabari jilid 19
halaman 623. Tak hanya itu, Qarun juga seorang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal seperti itu yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Disebutkan ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qarun dan memerintahkannya untuk mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar hartanya, 1 dirham dari setiap 1.000 dirham, 1 kambing dari setiap 1.000 kambing, dan seterusnya. Setelah Qarun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Musa alaihissalam. Ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian, sekarang Musa ingin mengambil harta kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pembesar dan pemimpin kami. Perintahlah kami apapun yang engkau mau. Lihat Ruhul Bayan jilid 6 halaman 435. Akibat kesombongan dan kekikirannya, Qarun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian seperti yang diungkap dalam Al-Quran. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Al-Qasas ayat 81. Kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam untuk memerintah bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah sangat marah, barulah Qarun merajuk, wahai Musa, sayangilah aku. Sementara Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau lantas berkata kepada bumi, wahai bumi, ambillah mereka. Seketika rumah Qarun mulai bergetar. Qarun dan ante-antenya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Qarun kembali merajuk, sayangilah aku Musa. Rumahnya kembali berguncang. Kini Qarun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Qarun terus merajuk, wahai Musa, sayangilah aku. Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali meminta bumi, wahai bumi, ambillah mereka. Rumah Qarun berguncang lagi, sementara Qarun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Qarun lagi-lagi menjerit, wahai Musa, sayangilah aku. Namun Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya, hingga akhirnya Qarun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya ditelan bumi. Tak lama terdengar suara, wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia, Qarun berdoa kepadaku, niscaya aku merahmati. Lihat tafsir Ibnu Abi Hatim jilid 9 halaman 3019. Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat, Qarun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ke-7. Sementara Ibnu Jurayj menyebutkan, setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun, walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi paling bawah. Lihat Al-Hidayah ila Bulughil Hidayah, jilid 8 halaman 5580. Ditulis oleh M. Tatam, editor Mahbib. Sekian.